Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif Abu Hamid Hujjatul Islam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa amaddana bi asrarihi wa afadha alaina min barakatihi wa anwarihi wa nafahatihi wa ulumihi fid darin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amma kismul gharamati wal kafarati wal uqubati fala takhfa asbabuha. Wa amma kismul gharamati, adapun bagian sanksi-sanksi, wal kafarati dan kafarat-kafarat, wal uqubati dan hukuman-hukuman, fala takhfa maka tidak samar asbabuha apa sebab-sebabnya gharamat, kafarat dan uqubat. Gharamat ada sebabnya, kafarat ada sebabnya, uqubat ada sebabnya. Wa amma kismul muamalati, adapun bagian muamalat. Muamalat ini adalah hubungan interaksi antar sesama manusia. Jual beli, gadai, sewa menyewa, itu namanya muamalat. Falihillil amwali wal abda'i, maka ialah bagi halalnya harta, wal abda'i dan farji kemaluan, wa hurmatiha dan keharamannya amwal dan abda', aidan pula asbabun zahiratun, adapun sebab-sebab yang zahir. Kenapa harta itu halal? Ada sebabnya. Karena farji itu haram, ada sebabnya. Min nikahin berupa nikah, ubai'in dan jual beli, wa talakin dan talak, wa ghairihi dan lainnya. Wa hadza zahirun, ini adalah jelas. Ini kita sekarang sedang membahas salah satu daripada hukum batni. Salah satu hukum batni adalah sebab. Ada hubungan yang tak bisa dipisahkan antara hukum taklifi dan hukum batni. Hukum taklifi yang 5 itu ijab, nadab, tahrim, karaha, kemudian ibahah. Atau dengan istilah lain, wajib, mandub, haram, makruh, mubah. Tidak bisa dilepaskan dari hukum batni seperti sebab, kemudian syarat, mani, dan seterusnya. Kalau ada hukum wajib, ya di situ ada perbincangan tentang syarat wajib. Ada perbicaraan tentang sebab wajib. Ada pembicaraan tentang mani'ul wajib. Menjadi apa yang menjadi halang kewajiban. Wa innamal maksudu, hanya saja adapun yang dimaksud. Anna nasbal asbabi asbaban lil ahkami, Sesungguhnya mengangkat sebab sebagai sebab bagi hukum. Sesungguhnya membentangkan atau menjadikan sebab sebagai sebab bagi hukum. Aidan pula hukmun minas syar'i, adalah hukum dari syara'. Jadi hukum itu bukan hanya hukum taklifi yang 5 itu. Allah Ta'ala menjadikan zina sebagai sebab adanya hukuman, itu juga hukum. Allah Ta'ala menjadikan jual beli sebagai sebab perpindahan kepemilikan, itu juga hukum. Allah Ta'ala menjadikan nikah sebagai sebab halalnya kumpul laki-laki dan perempuan, itu juga hukum. Itu sebab. Falillahi ta'ala fi zani hukman, maka ialah bagi Allah Ta'ala tentang orang yang berzina, hukmani, adalah adapun 2 hukum. Di dalam zani ada 2 hukum.
Ahaduhuma adapun salah satu dari dua hukum, wujubul haddi alaihi ialah wajibnya had alaihi atas zani. Ini yang pertama, bahwa orang yang berzina wajib dihukum had. Ini hukum yang pertama. Ini hukum taklifi. Artinya kalau penegak hukum tidak melaksanakan kan dosa. Wasani adapun hukum yang kedua adalah nasbuz zina sababun lil wujubi fi haqqihi, adalah menjadikan zina, mengangkat zina sebagai sebab bagi wajibnya had fi haqqihi bagi zani. Allah Ta'ala menetapkan bahwa zani harus dihad. Itu hukum taklif. Yang kedua, Allah Ta'ala menjadikan zina sebagai sebab wajibnya had. Itu hukum buat. Lianna zina la yujibu ar-rajma lidatihi wa ainihi. Karena sesungguhnya zina itu tidak mewajibkan rajam karena adatnya zina dan karena adatnya zina. Karena zina itu sendiri tidak mewajibkan adanya rajam. Tidak serta-merta karena zina ada rajam. Bikhilafil ilalil akliyati, berbeda dengan ilat-ilat akliyah. Begitu ada ilat, lahirlah maklul. Begitu ada sebab, lahirlah akibat. Itu kalau sebab akliyah. Wa innama saru mujiban, dan hanya saja menjadi apa zina menjadi mujib, menjadi sesuatu yang mewajibkan had. Bija'li syar'i iyyahu mujiban, dengan menjadikannya syarak, menjadikan iyyahu kepada zina mujiban, menjadi sesuatu yang mewajibkan had. Zina itu tidak dengan sendirinya mewajibkan had. Zina itu menyebabkan timbulnya had karena Allah Ta'ala menjadikan zina sebagai sebab adanya had. Orang berzina itu harus dihad. Apakah pasti orang yang berzina itu pasti dihad? Belum tentu. Belum tentu. Karena yang pertama memerlukan alat bukti. Alat buktinya hanya dua, salah satu di antara dua. Yang pertama adalah pengakuan dari orang yang bersangkut. Yang kedua adalah kesaksian 4 orang saksi yang berkualitas. Kalau perzinaan alat buktinya pengakuan sudah banyak terjadi. Tapi kalau perzinaan dibuktikan dengan kesaksian 4 orang saksi, mana bisa? Mana bisa? Secara bersama-sama 4 orang melihat orang laki-laki dan perempuan sedang berzina. Melihat sendiri zakarnya masuk di dalam farjinya. Dan 4 laki-laki itu benar-benar berkualitas, diakui oleh masyarakat. Mereka orang baik. Sulit ya. Sulit. Pertanyaannya, kenapa kalau kok tidak pakai alat CCTV? Tidak bisa. Tidak bisa CCTV menggantikan kesaksian 4 orang saksi. Kenapa sebab kok tak bisa? Karena visinya Islam bukan untuk mengungkapkan aibnya orang. Tetapi sebaliknya visinya Islam adalah untuk menutup aibnya orang. Kalau kesaksian 4 orang saksi betul-betul terwujud, apa pasti dihad? Belum tentu. Karena masih banyak pertanyaan yang perlu dijawab. Bahwa nau'un minal hukmi, bahwa maka adapun menjadikan sesuatu sebagai sebab adalah satu macam hukum syar'i juga ya. Falidzalika awradnahu fi hadzal kutubi, falidzalika, oleh karena itu awradnahu, kami mengemukakan hal itu
menjadikan sesuatu sebagai sebab. Kami kemukakan itu fi hadzal qutbi, di dalam kutub ini, di dalam pilar yang pertama. Wa lidzalika yajuzu ta'liluhu, oleh karena itu yajuzu maka boleh ta'liluhu apa mengillati menjadikan sesuatu sebagai sebab. Mengillati itu artinya menjadikannya sebagai illat, menjadikannya sebagai illat. Walakuluh, dan kami mengatakan nusibat zina illatan dirajmi, zina ditetapkan sebagai illatnya rajam, kan dijadikan illat namanya. Memang zina, illat dan sebab itu pada umumnya sama. Hanya ada sebagian ulama yang membedakan antara sebab dan illat. Nusiba az-zina illatan dirajmi, dibentangkan abazina, dijadikan abazina sebagai illat hukuman rajam. Was-sariqatu illatan lil qat'i, dan dijadikan pencurian sebagai illat potong tangan. Dikata wa kata karena begini dan begini. Fadliwatu fi ma'nahu, maka adapun liwat, yakni wati dubur, fi ma'nahu adalah semakna dengan zina. Oleh karena liwat semakna dengan zina, fayantasibu aidan sababan, maka tegak atau berdiri apa liwat sebagai sebab juga. Wan nabbasu fi ma'na sariki, adapun nasbas, orang yang pencuri kafan di kubur, itu nabbas itu. Fi ma'na sariki, searti dengan sarik. Terjadi juga perdebatan tentang nabbas. Orang yang punya profesi mencuri kafan di kubur. Hati-hati kalau ada mayat baru. Jangan-jangan kafannya dicuri oleh nabbas. Apakah semakna dengan sarik sehingga hukumannya sama dengan sarik? Wa sayati tahqiqu dzalika fi kitabil qiyas, dan akan datang apa pendalamannya hal itu di dalam kitab qiyas. Wa'lam anna ismas sababi mustarakun fi istilahil fuqaha'i. Ketahuilah bahwa apa yang dinamakan sebab adalah mustarak. Mustarak artinya memiliki makna lebih dari satu di dalam istilahnya fuqaha. Wa aslu istiqaqihi minat tariqi wa minal habli. Wa aslu istiqaqihi, adapun asal pengambilannya sebab. Minat tariqi adalah dari jalan, wa minal habli, dan dari tali atau tampar. Maksudnya dari sebab yang bermakna jalan dan dari sebab yang bermakna tali. Wa aslu istiqaqihi, adapun asal pengambilannya sebab, minat tariqi adalah diambil dari sebab yang bermakna jalan, wa minal habli, dan diambil dari habl yang bermakna, dan diambil dari sebab yang bermakna tali. Alladhi habl bihi, yang dengan ladhi yunzahu al-ma'u minal bi'ri, dikuras, diambil apa air dari sumur. Tali untuk mengangkat air dari sumur. Jadi sebab itu bisa bermakna tarik, ada yang bermakna tali, ya kan? Asalnya itu. Wahadduhu, adapun definisinya sebab, ma yasuru asyai'u indahu la bihi. Ma adalah sesuatu, yasuru syai'u, yang terwujud apa sesuatu, indahu ketika adanya emas, labihi bukan dengan emas. Ini apa? Sebab adalah sesuatu
yang mana syai itu terwujud ketika ada emma, bukan dengan emma. Apa bedanya indahu dan bi? Sebab adalah sesuatu yang mana syai terwujud ketika ada emma, bukan dengan emma. Fa innal wusula bis-sayri la bit-tariqi, karena sesungguhnya sampai kepada tujuan adalah dengan jalan, dengan berjalan, bukan dengan jalan. Wusul sampai kepada tujuan itu adalah terwujud, ya, terwujud dengan adanya berjalan, bukan dengan jalan. La bit-tariqi. Walakin la budda minat tariq. Akan tetapi tidak boleh tidak adanya jalan. Seseorang sampai kepada tujuan itu, yang menyebabkan itu bukan tariq. Akan tetapi dengan berjalan. Namun tidak akan sampai kalau tidak ada tariq. Jadi yahsulu al-wusulu, ya kan, inda wujudut tariq, tapi la bit-tariq itu indahu la bihi. Wa nashul ma'i bil istiqa'i la bil habli. Adapun mengangkat air dari sumur, bil istiqa'i adalah dengan menimba, la bil habli bukan dengan tali. Walakin la budda minal habli, akan tetapi tidak boleh tidak dari adanya tali. Agar supaya seseorang itu bisa mengambil air, mendapatkan air dari sumur, selain diperlukan tali, diperlukan aktivitas mengangkat air, ya kan? Air itu bisa naik ke atas kan dengan sebab ditarik. Akan tetapi penarikan tak akan mungkin tanpa ada tali. Tali itu namanya sebab, ya kan? Sebab. Ma yasulu syai'u indahu la bihi, sesuatu di mana syai' terwujud ketika dia ada, bukan karena dia. Fasta'ara al-fuqaha lafdhal sababi min hadzal mawdi'i, maka kemudian fuqaha meminjam lafaz sebab dari tempat ini. Wa atlaquhu, dan menggunakan siapa fuqaha hu akan sebab ada arba'ati aujuhin, atas 4 jalan. Wa atlaquhu, dan fuqaha mengkategorikan sebab pada 4 jalan. Menurut fuqaha, sebab itu memiliki 4 kategori, memiliki 4 wajah kategori. Al-wajhul awalu, adapun wajah yang pertama, wa huwa, adapun wajah yang pertama, aqrabuha, adalah paling dekatnya, arba'ati aujuhin, paling dekat ilal musta'ari minhu, kepada musta'ar min. Ini bab isti'arah, ya kan? Di dalam bab isti'arah ada musta'ir, ada musta'ar minhu, ada musta'ar lah. Kalau di dalam bab tasbih ada musabbah, ada musabbah bihi. Musabbah itu sesuatu yang diserupakan. Musabbah bihi sesuatu yang diserupai. Kalau orang mengatakan menyerupakan Zaid dengan singa, Zaid itu namanya musabbah yang diserupakan. Singa itu namanya musabbah bihi yang diserupai. Kalau dalam bab isti'arah, musta'ar minhu itu sama dengan musabbah bihi, sama dengan Allah Ta'ala berfirman, wasta'ala ar-ra'su sayba. Wasta'ala, dan menyala ar-ra'su, apa kepala, menyala sayban, ubannya. Adapun wajah yang pertama, yutlaku fi muqabalatil mubasyarati, digunakan apa lafal sebab sebagai kebalikan daripada mubasyarah.
ada mubasyarah, ada sebab ya kan. Kalau kita baca kitab fikih di dalam bab jinayat, pembunuhan itu ada pembunuhan bisabab, ada pembunuhan bil mubasyarah ya kan. Pembunuhan langsung, pembunuhan tak langsung. Arti yang pertama daripada sebab adalah sebagai kebalikan daripada mubasyarah. Mubasyarah langsung berarti sebab tak langsung. Idh yuqalu, karena dikatakan inna hafirul bi'ri mal muraddi fihi sahibu sababin. Dikatakan inna hafirul bi'ri, sesungguhnya orang yang menggali sumur, ma'al muraddi fihi, bersama orang yang menjatuhkan orang, acung kaki maturan fihi, di dalam sumur. Orang yang menggali sumur itu dikatakan sahibu sababin, dia yang punya sebab. Wal muraddi, adapun orang yang menjatuhkan si acung kaki namanya sahibu illatin, yang punya illat. Si A adalah menggali sumur, tapi tidak ikut-ikut acung kaki orang ya kan. Si B hanya menggali sumur. Si B itu yang menjatuhkan si C ke dalam sumur. A itu sebagai penggali sumur disebut sahibus sabab. Sedangkan Abi yang menjatuhkan C ke dalam sumur namanya sahibul illah. Fa innal halaka bitardiyati, karena sesungguhnya kematian, kebinasaan adalah dengan sebab ecung kaki itu, tardiyah. Sisi itu mati ya kan? Ya karena ecung kaki. Tapi ecung kaki tak bisa kalau tidak ada sumur. Lakin inda wujudil bi'ri, akan tetapi ketika adanya sumur. Ini si A dan si B sama-sama dianggap membunuh. A itu membunuh bisabab, B itu membunuh bil mubasyarah, langsung ya kan. Fama yasulu al-halaku indahu labi, maka adapun sesuatu yasulu al-halaku, yang terwujud apa kebinasaan, indahu ketika adanya emma, labihi bukan karena emma, yusamma sababan adalah disebut sebab. Jadi hafirul bi'ri, orang yang gali sumur itu disebut sebab, karena kematian terwujud ketika dia ada sumur. Sedangkan tardiyah, acung kaki itu disebut ilat ya, pembunuhan secara langsung. Jadi hafrul bi'ri itu adalah al-qatlu bisabab, sedangkan at-tardiyah, acung kaki itu al-qatlu bil mubasyarah. Yang pertama disebut sebab, yang kedua disebut ilat. Itu pengertian sebab yang pertama di kalangan fuqaha. As-sani wallahu alam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim.